Ya, untuk mendekatkan diri. Sebab puasa diorang ni untuk mendekatkan diri dengan Tuhan depa lah, Tuhan masing-masing macam tu. Mengikut kepercayaan agama masing-masing. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hai semua, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So yang dah klik this video, terima kasih sangat-sangat. Ayu harap korang berada dalam keadaan yang baik di mana saja korang berada. Terima kasih yang selalu support Ayu. Yang baru datang dalam channel ni, boleh tolong subscribe, comment and like before korang nak tengok video ni sampai habis, untuk bagi semangat Ayu dan support Ayu untuk upload banyak-banyak video untuk channel ni untuk korang. Okay? Jadi untuk video kali ini, sempena bulan Ramadan, Ayu akan react lagi satu konten berkaitan dengan bulan puasa dan bulan Ramadan. Video ni Ayu ambil dari channel Angka dan Data Channel. So korang boleh tolong subscribe dia untuk support channel ni. Jadi tajuk yang Ayu nak tengok video ni lah, tak hanya bulan Ramadan, inilah puasa versi 6 agama di Indonesia. Wow, okay, dekat Indonesia ada 6 agama. Okay, kalau kat Malaysia kan, setahu Ayu yang agama yang paling mendominasi Malaysia, agama Islam. Lepas tu ada Kristian, Buddha, Hindu. Okay guys, sabar. Jangan skip iklan ni. Okay, kali ni Ayu nak share korang sebelum korang tengok konten Ayu yang sangat-sangat best tu. Okay, korang kena tengok iklan ni. Jadi kali ni Ayu nak share buat sesiapa yang nak kulit dia cantik, lebih mulus, lebih cerah, bebas daripada parut jerawat semua tu memang tak ada. Jadi Ayu nak share korang satu set penjagaan wajah from Scarlett Whitening. Siapa je yang tak tahu brand Scarlett Whitening kat Indonesia? Kalau kat Malaysia pun ramai juga pengguna. And kali ni Ayu nak tunjuk satu set penjagaan wajah yang Ayu dah guna. And Ayu sangat-sangat suka dia punya kesan dia, sangat berimpak, sangat besar pada wajah Ayu. Okay, yang pertama ialah produk ni. Nampak tak? Yang ni ialah penjagaan wajah facial wash. Okay, kandungan dia sangat-sangat best. Kalau korang tengok ni, Ayu punya dah tinggal sikit dah pun dia punya kandungan dia sangat-sangat best, which is dia akan mencerahkan wajah kita lebih bersih. Dia akan bersihkan wajah kita lah. Dia ada kandungan glutathione, aloe vera, rose petal and vitamin E. Okay, which is kandungan tu sangat-sangat membantu untuk mencerahkan wajah kita dari segala parut-parut dan rona-rona yang tidak sekata. Seterusnya, bila kita dah pakai facial wash, kita kena pakai toner. Toner ni untuk mengecilkan pori-pori. Bila kita seharian bekerja kan, bila perlu minyak keluar pada wajah, pori-pori akan membesar. Jadi benda ni, toner ni, essence ni, dia akan menutup segala pori-pori. Lepas tu dia akan mengencangkan wajah kita lebih tegang. Lepas tu dia akan cerahkan parut-parut jerawat sebab dia kandungan yang digunakan sebagai brightening. Terusnya bila kita dah pakai essence, so kita move to the serum. Okay, akan pakai serum ni. Serum ni adalah Brightly Ever After Serum. Dia ada kandungan phyto whitening, glutathione and vitamin C, which is ingredient dia sangat bantu untuk mencerahkan kita punya parut jerawat. Dia akan mengurangkan kedutan pada wajah. So kulit kita akan lebih nampak muda macam tu. So, pakai yang serum ni. Pada pakai serum, kita pakai moisturizer. Jadi, untuk Scarlett Whitening ni, dia ada dua jenis untuk moisturizer. Ada untuk night and day. Okay. Kalau untuk day, dia ada sekali untuk protection UV. Jadi, korang kalau tak nak pakai UV pun, dia dah ada sekali lah. So, sangat-sangat bagus. Sebab dia macam 2 in 1 lah. Okay. Dia ada moisturizer untuk keep kita hydration dekat muka lebih toing-toing. And dia pun ada UV protection. Kalau untuk night cream ni, dia ada kandungan yang akan membantu untuk merawat parut-parut jerawat bila dah tidur. Dia akan mengurangkan keradangan daripada wajah. So, jagaan wajah ni sangat-sangat perlu korang dapatkan sekarang supaya kulit korang lebih cantik lah. Okay, so jangan lupa dapatkan. Terima kasih yang dah tengok iklan ni sampai habis. Sayang korang. Iaitu setahu Ayu, mungkin ada banyak lagi mungkin Ayu yang tak mengetahuinya. I'm so sorry.
So, tanpa memasa, mari kita start tengok video ni sama-sama. Okay? 1, 2, 3. Halo hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang puasa 6 agama di Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Mengikut agama lah dekat Indonesia. 1. Puasa dalam agama Islam. Islam. Dalil puasa Ramadan surah Al-Baqarah ayat ke-183 artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam agama Islam, puasa dilakukan salah satunya pada saat bulan Ramadan dan di setiap negara berbeda-beda tergantung jamnya. Di negara kita Indonesia seperti di waktu Indonesia Barat, puasa dimulai sejak imsak pukul 4.26 waktu Indonesia Barat hingga 17.51 waktu Indonesia Barat. Dan total untuk waktu puasanya sebanyak 13 jam 25 menit. Adapun syarat sah puasa dalam agama Islam yaitu beragama Islam, berniat, berakal, mampu membedakan baik dan buruk atau tamyiz, serta suci dari haid dan nifas. Dan tujuan puasa dalam agama Islam antara lain meninggikan derajat, meraih takwa, introspeksi diri, dan memperbanyak sedekah, serta menghapus dosa. Di bulan Ramadan ni kita disuruh dan dituntut lah, masa kita digalakkan untuk bersedekah. Sebab sekali kita sedekah 10 kali ganjaran yang Allah akan bagi pada kita. Macam tu. Oh, itu dah Kristian. 2. Puasa dalam agama Kristen Protestan. Protestan. Ada Katolik and Protestan. Betul tak? Katolik. Puasa dalam gereja Protestan antara lain puasa biasa dan puasa total. Puasa biasa maksudnya adalah puasa dengan tidak makan tetapi minum. Contoh puasa seperti ini ada di Alkitab, adalah puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di mana ia berpuasa tidak makan selama 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2. Karena dalam Alkitab tidak disebutkan Tuhan Yesus tidak minum, hanya disebutkan tidak makan, maka harus diartikan bahwa Tuhan Yesus hanya puasa tidak makan tetapi bisa minum. Orang percaya yang puasa biasa tu tak boleh makan tapi boleh minum. Sebab dalam kitab dia cakap macam tu kan. Juga puasa total dalam gereja Protestan. Puasa total adalah puasa dengan tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak makan dan minum sesuatu apapun. Contoh puasa seperti ini adalah puasa orang Niniwe. Yunus bab 3 ayat 5-7. Puasa total umumnya hanya dapat dilakukan selama 3 hari. Dan tujuan puasa dalam gereja Protestan antara lain semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mampu dan melatih dalam mengendalikan diri, serta agar doa-doa yang dipanjatkan cepat dikabulkan. Dia percaya macam tu. 3. Puasa dalam doa yang dia berikan tu cepat-cepat dikabulkan bila dia puasa. Oh, kiranya dua agama ni dia bahagi dua, Kristian Katolik and Protestan. So dia dapat 6 lah. agama Kristen Katolik. Umat Katolik diajarkan untuk berpuasa dan juga berpantang. Puasa dan pantang merupakan latihan rohani untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, juga sebagai tanda tobat. Puasa dilakukan pada Rabu Abu dan Jumat Agung, sedangkan pantang dilakukan pada Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah hingga Jumat Agung. Saat berpuasa, umat hanya diperbolehkan makan kenyang sekali dalam sehari. Misal dalam satu hari 2 kali makan, maka salah satu di antara 2 kali makan tersebut kenyang dan yang lainnya tidak kenyang. Dan ketika berpantang, mereka menjauhi kesukaannya masing-masing, misalnya pantang merokok dan juga pantang untuk jajan. Dan diganti dengan kegiatan amal dan sosial. Dan syarat pantang dan puasa dalam gereja Katolik yaitu sudah dibaptis secara Katolik, dan yang sudah berusia di atas 14 tahun wajib melakukan pantangan tersebut. Dan untuk yang sudah berusia 18 sampai 60 tahun, selain pantangan ditambah dengan puasa. Dan ada juga puasa dalam gereja Katolik yaitu 1 jam sebelum merayakan perayaan Ekaristi atau Misa, umat diajak untuk berpuasa agar siap
untuk menerima santapan rohani, yaitu tubuh Kristus dalam hosti kudus. Kepercayaan 4. dia Puasa berlainan. dalam agama Hindu. Kalau Hindu ni Ayu dapat tahu banyak juga sebab Ayu tengok cerita Hindustan kan. So macam dia puasa buka puasa dia orang tu bila matahari tu mengambang. Macam tu lah lebih kurang je kita tengok bismillah. Ayu pun dah lama dah lupa dah. Dalam agama Hindu, upawasa atau puasa dibedakan menjadi dua, yaitu wajib dan tidak wajib. Puasa yang wajib adalah puasa Siwa Ratri, yakni dilarang makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam. Ada pula puasa nyepi yang dilakukan sejak fajar hingga fajar lagi keesokan harinya. Puasa yang tidak wajib contohnya adalah puasa Odalan dan Anggara Kasih. Yang you tengok tu mungkin puasa untuk lain kot, untuk memang bukan, tapi tak ada dalam tadi dia kata matahari terbit dengan terbenam kan, macam puasa Islam, tapi diorang niat lain lah. Lepas tu puasa dari fajar bertemu dengan fajar lain, satu hari lah kira 24 jam macam tu. 5. Puasa dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, puasa disebut uposatha. Tiap-tiap aliran memiliki tanggal puasa yang berbeda, namun tetap harus mengikuti perhitungan kalender Buddhis. Dalam menjalankan puasa, umat Buddha dibolehkan untuk minum, namun tidak dibolehkan untuk makan. Boleh minum tapi tak boleh makan, macam yang Kristian tadi tu lah. Dia ada puasa yang macam tu. 6. Puasa dalam agama Konghucu. Ni agama Konghucu. Puasa dilakukan pada bulan Imlek dengan cara berpantang makan daging. Pada tanggal 8 bulan pertama Imlek, puasa dilakukan secara penuh dari pukul 5.30 hingga pukul 22.00. Puasa diawali dengan mandi keramas dan diakhiri setelah sembahyang. Tapi ini agama Konghucu. Agama apa tadi? Konghucu. Konghucu ni agama yang tak pasti dalam Malaysia kita, tapi macam tak terdedah dengan agama ni. Macam tu, macam tak tahulah. So I nak tengok, macam menarik kan. Konghucu. Puasa dilakukan pada bulan Imlek dengan cara berpantang makan daging. Pada tanggal 8 bulan pertama Imlek, puasa dilakukan secara penuh dari pukul 5.30 hingga pukul 22.00. Puasa diawali dengan mandi keramas dan diakhiri setelah sembahyang. Menarik. 3, 4. Ya, sahabat Angkar dan Data Channel, itulah dia puasa dari 6 agama di Indonesia. Wah, berbeda-beda namun tetap satu tujuan ya. Alangkah indahnya bila kita saling menghargai. Sebab puasa diorang ni untuk mendekatkan diri dengan Tuhan depa lah, Tuhan masing-masing macam tu. Mengikut kepercayaan agama masing-masing. Okay. So itu sahaja untuk channel ni punya konten untuk Ramadan versi 6 puasa di Indonesia. So menarik perkongsian Angkar dan Data Channel. So Ayu harap dapat memberi sesuatu untuk orang. Banyak input yang dia bagi kan. So Ayu pun macam okay, Ayu macam baru tahu. And I tadi search agama Konghucu ni ada ke kat Malaysia kan, sebab Ayu tak pasti ada ke tidak, macam tu lah. So thank you korang dah tengok sampai habis. Selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan dengan ibadah. Okay? So bye korang. Assalamualaikum. Have a nice day.